Kata Sayyidina Ali, istantiqil Quran. Ajalah Al-Quran itu bicara, baca dari hati kita, baca lekan ateta. Yo, Tuan Guru kan tiang paham, kenana. Tiang baca doang lagu dia tiang paham artinya. Dik ngumbe-ngumbe lagu baca si atenda. Insya Allah siaran kepahaman sino kan dik nale otak tau na le ate. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfad wa ayyid nahdatal watani fil alamin وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang tiang hormati dan tiang muliakan para tokoh, para sesepuh, para tuan guru, para orang tua tiang di Desa Pancor, Kelurahan Pancor, para pimpinan takmir masjid, para pimpinan organisasi-organisasi ataupun instansi, ada Basnas Lombok Timur, dan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para santri, para tolab-tolibat, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan kita dalam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat walafiat, dipanjangkan umur, dan diberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini tiang pelunggu dan kita semua berbahagia, bersyukur. Min anwa ihya layali Ramadan adalah aqdul majalis. Di antara cara kita menghidupkan malam-malam yang istimewa pada bulan suci Ramadan adalah dengan membuat majelis-majelis yang baik. Mudah-mudahan majelis nuzul Quran ini termasuk majelis yang baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa bapak-bapak ibu, hampir 27 hari kita berpuasa. Malam ini malam ke-27. Sebentar lagi kita akan lebaran. Pirang lebaran ibu-ibu? Kan wah penuh ruang pekan. Jelo apa? Monde na jelo Jumat, jelo Sabtu. Nah, antara hari Jumat dan hari Sabtu. Kalau Ramadannya 29 hari, maka kita lebaran pada hari Jumat. Kalau Ramadan 30 hari, kita lebarannya pada hari beda pilihan. Kadang-kadang kita ini tidak konsekuen. Ya. Untuk ceramah aja lah. Kita mencintai Ramadan, tapi kalau diajak lebaran cepat-cepat senang. Nah, hari Jumat ataupun hari Sabtu, nanti kita tunggu pengumuman. Ada kemungkinan nanti lebarannya tidak sama. Sebagian saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dan beberapa organisasi Islam telah mengumumkan untuk warganya lebaran itu hari Jumat. Nah, kita
NWDI sebagaimana pada masa Maulana Syekh, kita menunggu pengumuman dari Waliul Amr, dari pemerintah. Kalau nanti ru'yah pada Kamis sore itu tidak bisa terlihat bulan, maka berarti kita sempurnakan Jumat 30. Senang? Senang atau enggak? Atau 29 saja? Kalau Jumat pada saat istidlaq itu bulan terlihat, maka hari Jumatnya itu kita lebaran. Nah, kalau hari Jumatnya lebaran berarti sama semua. Tapi ada kemungkinan bapak-bapak ibu, ya, bulannya sudah ada tapi belum bisa terlihat, ya, karena ketinggiannya belum mencukupi menurut standar yang disepakati oleh majelis-majelis ulama negara-negara ASEAN. Data Nawahara lagu dirman bautu kita, ya, hilal dan imkanur ru'yah. Apapun bapak-bapak ibu saudara-saudara, mau lebaran 29 ataupun 30, itu dua-duanya insya Allah baik. Paham Bapak Ibu? Nah, sama-sama sahih berdasarkan caranya menentukan satu Syawal. Jadi dari segi as-sihhah wan nafas ya sama-sama. Ya. Tidak boleh kalau misalnya kita memilih untuk lebaran pada hari Sabtu, misalnya nanti hari Kamis sore ternyata belum terlihat bulan. Karena itu disempurnakan puasa sampai 30 hari. Maka tidak boleh kita mencela. Jangankan mencela, komen saja tidak boleh kepada saudara-saudara kita yang puasanya sampai hari Kamis dan lebarannya pada hari Jumat. Jadi silahkan, ya. Kalau ada yang lebaran hari Jumat, tidak boleh ada yang komen, ya. Karena la inkaro fil masailil ijtihadiyah. Tidak boleh kita saling menyalahkan pada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi kalaupun kita lebarannya hari Sabtu, kalau ada yang lebaran hari Jumat, ya, kita doakan mudah-mudahan lancar semua. Yang sholat Id hari Jumat diberikan kemudahan, yang sholat Id hari Sabtu juga mudah-mudahan diberikan kemudahan. Semua doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, memperingati nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quran. Kalau bagi tiang dan sesungguhnya bagi kita semua bapak-bapak ibu, memperingati Al-Quran, turunnya Al-Quran yang paling dasar adalah dengan sikap syukur. Alhamdulillah. Coba kita bayangkan, khususnya kita yang ada di Indonesia, yang jaraknya ribuan kilo dari turunnya Al-Quran, tempat turunnya Al-Quran, tempat diwahyukannya Al-Quran di Jazirah Arab sana, di Gua Hira, di Mekah, Madinah, dan di antara keduanya kita jauh sekali. Tapi alhamdulillah Allah beri kita kesempatan dengan mata kita bisa melihat Al-Quran. Allah beri kita kesempatan dengan mulut kita ini untuk membaca Al-Quran. Bahkan Allah yassarna Al-Quran, Allah mudahkan lidah kita yang bukan lidah orang Arab. Lidah kita ini lidah orang Sasak, lidah orang Indonesia. Tapi Allah mudahkan untuk bisa membaca Al-Quran. Bahkan banyak di antara kita tidak bisa bahasa Arab, tapi Allah mudahkan untuk bisa membaca Al-Quran. Maka kalau tiang dan mudah-mudahan kita semua memperingati nuzulul Quran itu hanya satu kata, alhamdulillah. Allah perkenankan untuk
wahyunya itu dapat kita ucapkan dengan lidah kita. Itu nikmat yang luar biasa. Karena insya Allah, mudah-mudahan dulu ada guru tiang di Kairo, gurunya Tuan Guru Salim juga, almarhum al-maghfurlah Syekh Ibrahim al-Baktawi. Beliau adalah seorang mursyid dari Tariqah Baktawiyah Syadziliyah. Kalau kami setiap malam Jumat zikir, membaca tarekat di tempat beliau, itu salah satu yang saya ingat dari apa yang beliau sampaikan adalah bahwa lidah yang Allah berikan kemurahan untuk lidah itu mengucap Al-Quran, mengucap ayat Allah, maka insya Allah lidah itu akan diharamkan dari api neraka. Itu kata Syekh Ibrahim al-Baktawi. Tentu artinya bukan hanya lidah, tapi lidah dan semua yang dekat dengan lidah orang itu, semua badan akan dilindungi berkah Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi tidak main-main Bapak-bapak Ibu, Al-Quran yang Allah turunkan ini menjadi syafaat untuk kita. Maka di dalam hadis sahih, ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Dia akan datang sebagai syafi'. Hakikat dari syafi' itu bukan hanya sekedar aku menjadi syafaatnya, tidak hanya itu, tapi sejak kita hidup juga. Sejak kita hidup, Al-Quran sudah mencukupkan yang kurang dari amal-amal kita. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Karena hakikat syafaat itu adalah yashfa', yutammim, yukammil. Arah-arah kurang lekan amal itu Al-Quran nutupinnya. Ada yang keliru, yang khilaf, Al-Quran yang menghapusnya. Ada yang kurang sempurna, Al-Quran yang menyempurnakan. Itulah Al-Quran bagi manusia, sejak di dunia, lebih-lebih di akhirat. Alhamdulillah. Karena itu nuzulul Quran kalau untuk tiang dan mudah-mudahan kita semua, itu tidak banyaklah yang bisa kita ucapkan. Lebih terlalu berharga, terlalu bernilai, sehingga kata-kata yang terucap itu tidak cukup menggambarkan nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang hidayah Al-Quran itu mahal, apakah kata mahal itu cukup untuk menggambarkan hidayah Al-Quran? Tidak. Kalau untuk menggambarkan tas, menggambarkan rumah, menggambarkan gelas, menggambarkan handphone, menggambarkan mikrofon, mungkin bisa. Kata mahal, murah, hebat, bernilai. Tapi untuk Al-Quran tidak cukup. Tapi tidak ada lagi kata yang lain. Mau nyebut hebat, apakah cukup kata hebat menggambarkan Al-Quran? Tidak cukup. Maka dalam Al-Quran apa coba firman Allah? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Qawlan thaqila. Ini adalah kalamullah yang bobotnya itu mengatasi segala sesuatu, yang nilainya itu melebihi semuanya. Alhamdulillah. Karena itu sekali lagi Bapak-bapak Ibu, mari kita syukuri nikmat Al-Quran yang Allah masih bermurah ada di tengah-tengah kita hari ini. Boleh aning bale, lu baca Al-Quran ibu-ibu. Banyak baca Al-Quran. Bapak-bapak, ayo baca Al-Quran kita. Kadang manusia modern itu terlalu rumit hidupnya, terlalu memeras otak untuk mencari jalan keselamatan. Sampai-sampai yang paling berharga di dekatnya itu ditinggalkan. Sampai-sampai sesuatu yang dengan itu dia mendapatkan kemuliaan, dia abaikan. Ayo kembali ke Al-Quran. Baca.
Kata Sayyidina Ali, istantiqil Quran. Ajalah Al-Quran itu bicara, baca dari hati kita, baca lekan atenta. Yo, Tuan Guru kan tiang paham, kenana. Tiang baca doang, lagu dia tiang paham artinya. Dik ngumbi-ngumbi, lagu baca si atenda. Insya Allah, siaran kepahaman sino kan dik nale otak, tau na, le ate. Kalau Allah nanti berikan kepahaman, hidayah karena kita membaca Quran dengan hati, maka hati kita pun akan diisi oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Istantiqil Quran, aja Al-Quran itu bicara. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap bagian Al-Quran itu pelajaran tentang kehidupan. Mulai dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Dari Inna A'tayna sampai suratul Baqarah. Al-Fatihah yang kita baca 17 kali sehari semalam minimal dalam sholat-sholat wajib kita sebanyak jumlah rakaat sholat wajib. Atau suratul Kahfi yang disunahkan untuk kita membacanya pada hari Jumat. Atau surah Yasin yang para ulama mentradisikan untuk dibaca setiap malam Jumat. Semua di situ ada pelajaran. Dan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjelaskan tentang Al-Quran selalu dengan menyampaikan sesuatu yang patut menjadi perhatian. Kalau baik dikerjakan dan kalau tidak baik ditinggalkan. Menyampaikan tentang problematika kehidupan, lalu Allah uraikan solusi-solusi dan jalan keluar dari masalah. Apa contohnya? Dalam suratul Kahfi masalah. Coba bapak-bapak ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Terus sampai walam yusyrik bi rabbih ahada. Di antara awal dan akhir suratul Kahfi itu ternyata Allah kasih pelajaran-pelajaran kehidupan. Ini misalnya, coba dibaca suratul Kahfi. Di situ ada al-fitan al-arba'ah. Ada 4 cobaan, fitnah-fitnah yang menimpa semua kita tanpa kecuali. Yang pertama itu fitnatuddin. Fitnatuddin itu cobaan di dalam agama seseorang. Dan dalam suratul Kahfi itu disebut sebagai yang pertama dari 4 macam cobaan kehidupan, karena itu yang paling penting. Kalau orang lolos dari fitnatuddin, maka dia akan mampu melewati fitnah-fitnah dan cobaan-cobaan berikutnya dengan lebih mudah. Bagaimana Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang mereka ingin beribadah dengan baik, ingin beragama dengan baik, tapi kemudian ditindas, bahkan diancam, bahkan ingin dibunuh dan dibinasakan, dihalang-halangi. Cobaan dalam agama. Ya, kalau kita cobaan agama mungkin tidak seberat itu, tapi pasti ada berjorak-jorak, pokol-pokol, barang batur, bersahabat dengan teman-teman, akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, lama-lama berjamaahnya ditinggalkan, lama-lama dia biasa sholat awal waktu menjadi di akhir waktu. Lama-lama cari jalan untuk bisa menjamak sholat.
Lama-lama dia yang biasa setiap hari mentradisikan bersedekah walaupun kecil, karena bersahabat dengan orang-orang bakhil, akhirnya lama-lama dianggap itu remeh, dianggap tuntunan agama itu tidak perlu dilakukan, dia tinggalkan. Agama dianggap hal yang nanti saja. Itu fitnatul din. Semua kita bisa menghadapi itu. Tidak harus seperti Ashabul Kahfi secara fisik. Tidak harus seperti Ashabul Kahfi. Cobaan itu adalah cobaan yang datang dari luar diri, kadang-kadang dari dalam diri kita sendiri. Terlalu banyak mengkonsumsi tayangan-tayangan yang mengajak mencintai dunia berlebihan, akhirnya dia lupa kepada tuntunan agama. Diremehkan agama dalam hati. Apa itu? Nantilah. Sembahyang kalau sudah tua, ini masih bajang kita. Maka dalam suratul Kahfi itu, setelah Allah menyampaikan, nih cobaan agama dalam hal agama iman, setelah Allah sampaikan contohnya pada Ashabul Kahfi, Allah juga menguraikan cara untuk bisa selamat dari cobaan ini. Apa itu? Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba hawa wa kana amruhu furta. Tetapkan dirimu, bangun pertemanan yang baik. Kita batur-batur, si bau saling nasihati. Dende tepeda batur-batur sih minat itu di kedemen li agama anta. Dende tepeda batur-batur sih ngerendahang agama anta. Wasbir nafsaka ma'al ladina. Ada juga fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Cara yang kedua kata Allah, fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ambil waktu untuk kita merenung. Maka dulu ulama-ulama mengajarkan untuk uzlah. Uzlah itu bukan artinya meninggalkan masyarakat selamanya, tidak, tetapi menarik diri sebentar, merenung, muhasabah, berkhalwat sebentar, ambil waktu tengah malam paling tidak, kita duduk sebentar merenung kepada Allah, berzikir, kita sholat malam walaupun 2 rakaat. Cari waktu untuk kita bicara dengan Allah. Itu jalan, 2 hal. Mungkin ada hal-hal lain juga dalam ayat di suratul Kahfi, tapi yang saya ingat itu. Yang pertama, fa'u ilal kahfi. Ambil waktu untuk engkau muhasabah. Tinggalkan keramaian, duduk sendiri, baca doa, istighfar, sayyidul istighfar, baca sholawat, baca doa untuk bertaubat kepada Allah. Lalu wasbir nafsaka, yang kedua adalah mari bangun mendekat dengan orang-orang baik. Fitnatul din. Yang kedua, apa yang kedua itu? Fitnatul mal, cobaan harta. Cobaan harta itu bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara, nih. Kalau ada yang mengatakan bahwa cobaan harta itu hanya untuk orang kaya, itu tidak benar. Cobaan harta itu bisa menimpa al-ghani wal faqir. Bisa menimpa orang yang kaya. Apa bentuknya cobaan harta yang menimpa orang kaya? Dia sombong dengan hartanya.
Dia menganggap ini mula aku ngipe. Seperti di dalam suratul Kahfi, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Ini punya saya ini, kebun ini subur makmur. Seperti ini hebatnya adalah hasil kerja saya dan ini wajar. Saya tidak berhutang sama siapa-siapa. Tidak ada siapapun yang memberi saya. Ini memang hasil kerja keras saya. Wajar saya dapatkan. Wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Sampai-sampai dia istilahnya ngampah. Dia merendah-rendahkan dengan mengatakan, kalaupun ada yang namanya akhirat, nanti di akhirat saya pasti dapat yang lebih hebat dari ini. Karena saya orang hebat. Sombong. Itu cobaan harta bagi orang yang kaya. Cobaan harta bagi orang yang fakir apa? Lihat bagaimana orang-orang yang ada di masa Qarun. Ya. Laitana apa? Nu'ta mislama utiya Qarun. Terpesona. Dia tidak punya harta, tapi dia terpesona kepada orang yang punya harta. Dia kagumi berlebih-lebihan. Dia puji dengan pujian-pujian. Dia agung-agungkan. Bagi dia idola itu adalah yang punya uang. Ada yang begitu? Coba kalau kita lihat di media-media sosial. Semakin ada orang memamerkan hartanya semakin banyak, maka semakin banyak orang yang mensubscribe dia. Makin banyak yang like dia. Makin banyak orang yang, waduh, hebat ya kamu. Wah, kalau saja saya bisa. Wah, luar biasa. Waduh, saya mimpi seperti terkagum-kagum. Hati-hati. Jadi fitnah harta itu bukan hanya bagi orang yang berpunya. Bahkan bagi kita, kalau kita tidak punya, lalu kita melihat harta dengan pandangan tangan, seakan-akan dia segala-galanya. Melebihi bagaimana kita memandang ulama, melebihi kita memandang orang tua kita, melebihi bagaimana kita memandang orang-orang baik. Nah, berarti kita sudah kena fitnah. Raffi Ahmad tuh banyak subscribernya juta-jutaan. Jauh banyak dibanding subscribernya ulama-ulama yang memang seperti Syekh Quraisy apa tuh. Siapa itu yang like itu, yang berjuta-juta orang itu? Apakah orang kaya semuanya? Jangan-jangan kita di situ. Ini muhasabah kita. Jadi jangan menganggap, lah, ini dia orang kaya. Dia yang dapat cobaan fitnah harta. Bukan hanya dia. Kalau kita mengagungkan, kalau kita memuji-muji dengan berlebihan, hanya semata karena orang punya harta, kita hormati semata karena dia punya harta, karena dia orang kaya, kita dahulukan. Hati-hati. Itu sama seperti orang-orang pada masa Qarun, yang ketika Qarun jalan dengan onta-ontanya yang jumlahnya 70 onta, di punggung ontanya itu ada kunci-kunci gudang-gudang hartanya, lalu kemudian ditonton oleh orang di pinggir jalan sambil ngempet elornya. Aduh, coba saya kayak begini, hebat ini Qarun ini, luar gitu. Dipuji, Allah murka. Nah, dalam suratul Kahfi itu ada fitnatul mal. Orang yang diberikan kebun yang demikian subur makmur, lalu dia lupa diri, lalu mengatakan, ma'adunnu an tabida hadhihi abada. Ini punya saya, tidak mungkin hilang dari saya. Diingatkan oleh temannya, oleh saudaranya, laula iz dakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah. Kalau kamu sebenarnya masuk ke kebunmu ini dengan mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah, akan berlipat keberkahannya, bukan dengan kesombongan.
Bagaimana cara lepas dari fitnatul mal? Disebutkan juga dalam suratul Kahfi. Wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Pahami hakikat dunia. Kalau kita paham hakikat dunia ini, insya Allah kita selamat dari fitnah harta. Pahami hakikat dunia. Apa dunia itu? Ya jelas dalam ayat yang tadi disampaikan oleh Allah Ta'ala. Fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Seperti satu tumbuhan, mulai dari benih yang kecil, dia besar, ketika sudah sampai masanya, disapu oleh angin. Maka seakan-akan tidak ada apa-apa yang tersisa. Itulah dunia. Artinya sementara saja. Artinya hanya kendaraan untuk berbuat baik, bukan untuk dibangga-banggakan. Yang ketiga, fitnatul ilm. Fitnah ilmu. Kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Sayyidina Khidir. Nabi Musa ditanya oleh muridnya, Man a'lamu ahlil ard? Siapa wahai Musa orang yang paling alim? Nabi Musa karena dia tahu dirinya Rasul dan dia adalah ulul azmi minar rusul, maka dia katakan saya paling alim. Allah tidak suka seseorang menganggap dirinya paling berilmu. Maka disuruh Nabi Musa untuk belajar pada orang yang diberikan ilmu istimewa yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itulah Sayyidina Khidir. Kisahnya ada di dalam suratul Kahfi. Bagaimana supaya kita lepas dari fitnatul ilm? Tidak merasa diri paling hebat, paling tahu. Yang pertama at-tawadhu lillah, yang kedua at-tawadhu lil ilm. Rendahkan tawadhu kepada Allah yang merupakan sumber dari ilmu, dan yang kedua kita tawadhu pada ilmu kita sendiri. Dulu banyak cerita bapak-bapak, saudara-saudara, wali-wali besar ya. Ini memang kita susah nirunya. Wali-wali besar, orang-orang yang soleh, kalau dia habis dipuji, dia pergi ke kamar mandi, dia cari kamar mandi masjid, atau dia cari tempat pembuangan sampah di pasar, lalu dia bersihkan kamar mandi masjid itu dengan tangannya, supaya dia bisa lepas dari kesombongan. Kotoran-kotoran orang dia bersihkan. Dia pergi ke tempat sampah di pasar, dia angkut sampah itu dengan punggungnya langsung, supaya lepas kesombongan. Ya kalau kita nggak sanggup lah kayak begitu, kita bau menung. Tapi itulah kehati-hatian, ketawaduan. Kata Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz, setiap kali saya mau ceramah di majelis, maka saya tanamkan dalam diri saya lihat semua yang hadir, dan saya tanamkan, wahai Umar, engkau adalah orang yang paling rendah dibanding mereka semua. Sayalah yang paling rendah dibanding semua yang hadir. Itu untuk membuang, jangan sampai ada afatul ilm, fitnatul ilm.
Yang keempat dan terakhir adalah fitnah. Apa tuh? Fitnah. Iya. Fitnah kekuasaan. Fitnah sultan. Fitnah al-mulk. Fitnah al-quwah. Orang kalau punya kuasa dalam ukuran yang beragam, pokoknya ada kekuasaan, itu sering lupa untuk menunaikan amanah kekuasaan itu dengan baik. Bukan untuk yassiru, tetapi untuk asiru. Bukan untuk memudahkan, tapi untuk menyulitkan. Bukan untuk mencari solusi, tapi untuk membuat orang dapat masalah, mempersulit orang banyak. Maka dalam Suratul Kahfi, seorang raja yang hebat, Zulkarnain, fa'atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Dia diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu untuk membangun kekuasaan, memperluas kekuasaan, dan menjaga, memelihara, merawat kekuasaan itu dengan semua hal yang mendukungnya. Dia punya ilmu untuk mengolah mineral, ya, mengolah besi, baja, al-hadid. Jadi dia sudah ahli dalam ilmu perlogaman. Zulkarnain, dia bisa bikin bendungan dari baja zaman dulu ribuan tahun yang lalu, dikasih ilmunya oleh Allah. Tapi dia tetap bisa selamat dari fitnah kekuasaan itu dengan apa? Qala hadza rahmatun mir rabbi. Dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semata, saya bukanlah orang yang hebat, tapi ini rahmatun mir rabbi. Ini kasih sayang Allah kepadaku. Ini sekadar renungan dari Suratul Kahfi, bapak-bapak, ibu nih. Jadi maksud yang menyampaikan ini adalah apa-apa yang kita alami dalam kehidupan ini semuanya hanya pengulangan saja, dalam bentuk yang berbeda-beda. Mau zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang membinasakan manusia itu ketamakannya sendiri. Coba dua anak Adam alaihissalam, kan karena ketamakan saja. Sampai sekarang juga sama, sampai akhir hari kiamat juga sama. Itulah sebabnya istantigil Quran. Kalau kita punya masalah, bacalah Al-Quran, ya, di situ ada solusi, ada ketenangan hati, ada jalan keluar, dan ada kebahagiaan insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al al-Qur'an rabi'a qulubina wa jala'a hammina. Allahumma ja'alhu anisa wahdatina fil qabr. Allahumma ja'alhu syafi'an lana yaumal qiyamah. Allahumma ja'alhu hujjatan lana la 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma habbibhu fi qulubina. Allahumma habbibhu fi qulubina. Allahumma habbibhu fi qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqh al hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.